Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuryanto dengan NIM 22111024310810. Saya mengambil jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil proyek saya, yaitu pemrograman web berbasis CMS. Di sini kita akan ke menu home dulu. Nah, ini adalah menu home saya. Saya mengambil tema Indonesia punya cerita, Bumi Nusantara Indonesia. Jadi alasan saya mengambil tema ini adalah saya ingin memperjelas atau membudayakan budaya yang ada di Indonesia. Lalu juga mempunyai quotes, yaitu nikmati keindahan untuk menikmati masa depan dan menikmati rasa untuk menikmati suasana. By saya sendiri Muhammad Nuryanto. Lalu di sini ada kategori juga. Yang pertama itu adalah tarian Nusantara, di mana untuk tarian Nusantara ini diharapkan untuk bisa dapat ke mancanegara atau internasional. Di sini ada dua jenis tarian, yaitu ada tarian modern Nusantara dan tarian tradisional Nusantara. Lalu ini ada beberapa contoh tariannya dan juga disertakan dengan videonya. Lalu berikutnya adalah dapur Nusantara, di mana kita ingin mengembangkan masakan Nusantara atau kuliner Nusantara untuk ke mancanegara juga. Di sini juga ada contohnya, yaitu nasi uduk, dan juga ada beberapa video makanan Indonesia yang mendunia. Lalu kategori berikutnya itu adalah destinasi wisata Nusantara, di mana destinasi Indonesia sendiri sudah terkenal di mancanegara dan ingin lebih diketahui oleh masyarakat luar negeri. Ini ada beberapa contohnya dan juga ada videonya. Lalu kategori yang berikutnya itu adalah batik Nusantara Indonesia, di mana saya juga ingin memperkenalkan batik yang banyak sekali ragamnya, dan ini contohnya adalah batik Megamendung. Lalu di sini ada beberapa kategori. Saya mengambil 4 kategori. Yang pertama itu adalah tarian, kuliner, wisata, dan batik. Di sini saya akan membukakan, ada drop down, ada 2, yaitu tarian tradisional dan tarian modern. Kita akan buka ke tarian tradisional. Nah, ini adalah menu tarian tradisional. Tradisional itu adalah tarian yang dikolaborasikan dengan hal yang modern dan perkembangan zaman. Lalu yang pertama itu ada tari kecak, di mana tari kecak ini adalah seni atau tarian yang berasal dari Bali. Kita juga bisa klik di sini untuk mengetahui lebih dalam apa sih itu tari kecak. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ini tari kecak. Di sini ada sejarahnya juga, jumlah penari kecaknya. Di sini juga tertampil link video. Lalu yang berikutnya itu Nah, di sini yang berikutnya, tarian tradisional yang berikutnya itu adalah tari Jaipong, di mana tarian ini gabungan dari sejumlah kesenian tradisional. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Ada tari Jaipong dan tari Sajojo, juga berasal dari Papua. Jadi untuk tarian ini, tarian yang dari Sabang sampai Merauke, di mana tarian yang berasal dari Papua juga. Saya ingin
meluaskan atau mempublish tarian tersebut supaya tarian tersebut terkenal di mancanegara. Lalu kategori yang berikutnya itu adalah kuliner. Di sini kuliner. Nah, ini adalah kuliner Nusantara. Kuliner Nusantara Indonesia. Makanan Nusantara adalah kumpulan dari berbagai makanan yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Ini beberapa contoh masakannya, yaitu ada rendang, gudeg, pempek, dan nasi uduk. Kita contoh ambil rendang. Nah, ini rendang. Ini didasari dengan bahan daging. Rendang ini adalah beberapa gambaran pada saat memasak rendang. Dan di bawahnya ini juga ada link YouTube-nya. Ini kita ada di kuliner. Selanjutnya ada di wisata. Wisata itu ada, kita tahu sendiri wisata di Indonesia ini sangatlah banyak. Saya mengambil dua, yaitu laut dan darat. Salah satu contohnya kita buka di laut. Nah, ini destinasi wisata laut Nusantara, dimana saya ada mengambil wisata laut. Ini ada Kepulauan Derawan, Taman Laut Bunaken, letaknya itu ada di Sulawesi Utara, dan Kepulauan Raja Ampat. Nah, kita ambil contoh, ini ada Kepulauan Derawan yang berasal dari Kalimantan Timur sendiri, yaitu daerah di Pulau Maratu, Derawan. Ini ada beberapa contoh gambaran dan juga disertakan dengan link videonya. Lalu yang berikutnya itu adalah batik, dimana batik ini kita terkenal banyak sekali motif-motif batik dan nama-namanya. Saya mengambil 3 nama batik. Yang pertama itu adalah batik Sogan, batik Gentongan, dan batik Megamendung. Dimana batik Megamendung ini sangat familiar ya di kita. Kita contoh ambil batik Megamendung. Nah, ini adalah contoh gambaran Megamendung, gambar batik Megamendung, dan bawahnya juga disertai dengan link videonya. Oke, yang selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang web ini. Yang pertama itu ada di menu home. Ini kita akan sedikit menjelaskan tentang kesimpulannya atau keseluruhannya. Itu ada di menu home, di mana di masing-masing laman home ini ada satu contoh atau satu perwakilan postingan. Ini contohnya, ini Candi Borobudur, Taman Laut. Untuk Candi Borobudur ini yang di darat, Taman Laut ini untuk yang di laut. Selanjutnya kita akan berikan contoh bagaimana cara mengepost suatu postingan. Yang pertama itu kita pergi ke menu post, lalu ke tambah post baru. Nah, di sini kita bisa menambahkan judul. Untuk di sini kita bisa menambahkan judul, lalu kita juga bisa menambahkan isinya di sini. Untuk formatnya ada di sebelah kanan. Kita bisa mengetak kategori di sini. Di sini juga ada tag. Pada saat kita menekan tag itu akan keluar postingan kita. Dan di bawah sini bisa mengunggah gambar. Itu contohnya seperti itu. Nah, contohnya yang sudah ada itu kita
pergi ke menu pos. Nah, contohnya kita ambil nih batik Megamendung, ini sunting. Nah, ini karena saya memakai Elementor, jadi kita sunting dengan Elementor supaya lebih mudah untuk mengedit. Nah, ini adalah suatu pos ya, dimana tadi di sini ada judul, lalu di sini ada isi, lalu di sini ada motif-motifnya, ada bisa disertakan dengan gambar. Cara untuk menambahkan gambarnya itu bisa ditekan tambah, lalu ini. Setelah itu kita ke garis 3. Lalu di sini bisa menambahkan gambar, video, teks, atau peta Google seperti itu. Ini contohnya kita menambahkan gambar. Sini karena saya memakai Elementor, jadi seperti ini penampilannya. Contohnya kita menambahkan gambar rendang contohnya, atau tadi temanya Megamendung, jadi kita masukkan Megamendung. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah langsung terpos seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita klik perbarui. Selanjutnya kita klik perbarui. Setelah itu kita bisa melihat tampilan pos yang sudah kita edit tadi, itu ada di kunjungi situs. Setelah itu kita ke pos terbaru. Ini karena saya memakai template, jadi langsung otomatis seperti itu. Nah, untuk bisa mendapatkan template ini itu ada caranya yaitu klik WordPress-nya. Setelah itu ke tampilan. Di sini ada tampilan, lalu di sini ada tema. Nah, ini temanya, dimana kita bisa memilih tema. Di sini banyak sekali ya temanya. Ini yang pernah saya coba temanya. Nah, kalau misalnya ingin tambahkan tema, di sini tambahkan tema baru. Setelah itu kita bisa scroll ini, dan ini sangat banyak ya pilihannya. Banyak juga yang gratis seperti itu. Ini temanya, kita ambil contoh yang sudah pernah saya bikin aja. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya sudah diaktifkan, tampilannya akan seperti ini, sesuaikan. Nah, kalau misalnya belum diaktifkan, maka PJ tekan aktifkan, dan nanti tampilannya akan seperti ini, sunting. Sesuaikan. Sini tampilan seperti ini. Akan tampil seperti ini ya, masih loading. Nah, tampilan di menu kita nanti seperti ini. Di menu home-nya itu seperti ini. Seperti itu. Lalu ini bisa diedit ya, sini bisa diedit semuanya. Lalu kita kembali, kita ingin tahu bagaimana sih caranya untuk menambahkan kategori dan adanya drop down tadi seperti ini ya. Saya kasih contoh sekali lagi. Nih, ini ada drop down. Nah, ini bagaimana sih caranya bikin gitu. Nah, jadi karena kita sudah bikin contoh kategorinya. Nah, kita akan bikin contoh kategorinya ya. Kita pergi ke laman. Ini laman, lalu tambahkan laman baru di sini. Kita di sini akan membuat kategori. Nah, di sini sama ya, kurang lebih seperti di pos tadi.
Nah, ini masukkan judul, isi, dan ini ada nama templatenya, juga bisa ditambahkan gambar seperti itu. Nah, setelah jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Semua halaman. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ini bebas saja apa yang mau dipilih. Nah, kalau misalnya ingin ditampilkan, itu pergi ke tampilan lalu pilih menu di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini, dan ini ya yang ada di laman ini, yang ada di laman. Nah, ini posnya. Jadi misalnya kita ambil di sini batik ya, itu namanya kategorinya. Di sini kita mau milih, misalnya di sini ada wisata, kita klik wisata, lalu klik tambahkan ke menu, nanti dia akan otomatis seperti itu, akan otomatis. Dan untuk membuat drop down ini tinggal digeser saja. Nah, ini bisa digeser-geser ya, jadi disesuaikan aja seperti itu. Nah, nanti otomatis langsung sub item namanya. Jadi ada pada saat nanti kita klik, nanti dia akan menampilkan sub itemnya seperti itu. Mungkin kurang lebih itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.